Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Moza. Jadi hari ini saya akan membuat video instalasi troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, jadi alat dan bahan itu yang pertama ada router OS, kemudian yang kedua ada hub, kemudian yang ketiga itu ada access point untuk memancarkan hotspot, kemudian yang keempat itu ada dua unit laptop. Yang laptop pertama itu untuk konfigurasi dan laptop kedua itu untuk klien. Kemudian yang kelima ini ada Android, HP atau Android ya. Untuk masuk ke hotspotnya kita cek melalui Android. Kemudian yang terakhir ini ada kabel strike. Kita butuh 6 buah kabel strike ya. Kemudian topologinya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi di port 1 di router OS ini kita masuk ke internet atau ISP. Kemudian di port 2 ini kita masukkan ke hub. Di hubnya ini di header 1 atau port 1. Kemudian di header 3 pada router OS ini kita masuk ke access point. Kemudian yang keempat ini, header 4 ini di router OS kita masuk ke sebagai konfigurasi. Nah, kemudian di header 2 di hub ini kita masukkan untuk kliennya ya. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Kemudian jika sudah menyiapkan alat dan bahannya, kita bisa langsung masuk ke konfigurasinya. Jadi di sini jika sudah masuk ke aplikasi Winbox, kemudian sudah muncul MAC address-nya, kita bisa langsung konekkan saja. Nah, jadi langkah pertama itu kita buat koneksi internet terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung masuk ke IP, kemudian ke DHCP client. Di sini kita tambahkan. Nah, di sini masukkan interface ini header 1 ya. Karena yang mengarah ke ISP ini kita masukkannya di port header 1. Kemudian jika sudah, kita bisa klik OK saja. Di sini pastikan statusnya ini bound. Kemudian di sini kita ke IP lagi, kemudian ke DNS. Di sini low remote request kita centang. Kemudian pastikan juga di dynamic servernya ini ada IP-nya ya, muncul IP seperti ini. Kemudian jika sudah, di OK saja. Kemudian setelah itu kita ke IP lagi, kemudian ke firewall. Di sini di NAT kita tambahkan. Nah, di sini kita masuk ke general. Di general ini chain-nya SRC NAT, kemudian out interface kita masukkan header 1, kemudian action-nya kita ganti ke mouse current. Kemudian jika sudah, OK saja. Nah, di sini sudah ya. Kemudian kita bisa cek di new terminal. Di sini kita coba cek koneksi internetnya sudah masuk atau belum. Kita ping ke 888. Nah, di sini sudah TTL ya, berarti sudah mendapatkan koneksi internet si routernya ini. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung buat IP address untuk kliennya. Di sini kita masuk ke IP, kemudian kita masuk ke address, tambahkan di sini, kemudian kita masukkan IP addressnya. Bebas ya, terserah kalian. Di sini misalnya saya masukkan 192.168.100.1/25. Kemudian di sini interface-nya kita masukkan header 2. Karena yang mengarah ke klien ini kita masukkannya di header 2 ya. Ini. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung OK saja. Lalu setelah itu kita bisa masuk ke IP, kemudian ke DHCP server. Di sini klik di DHCP setup. Nah, agar si kliennya ini mendapatkan IP secara otomatis atau secara DHCP ya. Jadi tidak manual lagi. Kemudian di sini kita masukkan interface-nya header 2. Kemudian di next sampai address to give out. Nah, di address to give out ini kita bisa batasi IP-nya ya. Kita misalnya dibatasi dari 2 sampai 100 di sini. Kemudian jika sudah di next lagi sampai successful, kemudian di OK. Nah, di sini jika sudah, kita bisa langsung memblok ya. Kita ke firewall. Di sini di filter rules. Nah, di sini kita ingin memblok agar kliennya ini tidak bisa ping ke si router ya. Jadi cara membloknya itu kita bisa langsung tambahkan saja di filter rules ini. Kemudian kita masuk ke general. Nah, di sini chain-nya kita ganti ke input. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik di SRC address ini. Kemudian kita masukkan IP yang ingin kita bloknya ya. Jadi IP klien yang ingin kita bloknya ini kita masukkan di sini. Misalkan di sini kita masukkan 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Nah, misalnya itu dari IP 10.2 sampai IP 100.50 ini si IP-nya jika kliennya mendapatkan IP 100.2 sampai 100.50 itu tidak bisa meng-ping ke si routernya ya. Seperti itu. Tapi jika melebihi 50 berarti itu masih bisa mem-ping ke si routernya.
Jika sudah, kita masuk ke protokol, diklik, kemudian kita ganti ke HMP. Nah, kemudian jika sudah, kita masuk ke action. Di sini actionnya kita ganti ke drop. Setelah itu kita oke saja. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita bisa langsung coba cek ke kliennya ya. Nah, jadi di sini adalah laptop kliennya ya. Kita coba cek di CMD. Kita coba cek IP-nya apakah sudah mendapatkan IP secara otomatis atau belum ya. Dan di sini kita ketikkan IP config. Nah, di sini kita mendapatkan IP-nya 192.168.100.10 ya. Jadi tadi kan dari 100.2 sampai 100.50. Nah, berarti di sini tidak bisa memping ke si routernya ya. Kita coba ping ke routernya. 192.168.100.1. Nah, di sini harusnya RTO. Nah, di sini benar ya RTO ya, request timeout, berarti sudah jadi. Kemudian kita bisa coba ganti IP-nya melebihi 100.50 ya. Kita coba. Sorry ya, agak nge-lag. Nah, di sini kita otomatiskan saja, kemudian dibuka. Oke. Kemudian di sini kita bisa ketikkan ipconfig release. Kemudian kita ketikkan lagi ipconfig renew agar mendapatkan IP address secara otomatis ya. Nah, di sini sudah mendapatkan IP 192.168.100.100. Berarti melebihi 100.50 kan? Berarti di sini bisa dipastikan ping ke routernya ini harusnya TTL ya. Kita coba. Nah, di sini sudah benar ya TTL ya. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi lagi. Nah, kemudian di sini kita lanjut konfigurasi blok situs ya. Sini kita tambahkan di filter rules, kemudian di sini chainnya kita forward ya, kemudian ke advance. Di advance ini klik di konten. Nah, kita ketikkan situs yang ingin kita blok. Misalnya di sini saya ingin memblok linux.org. Kemudian di sini jika sudah, kita masuk ke action, kemudian di sini actionnya kita ganti ke drop. Nah, seperti itu, kemudian di apply copy. Di sini saya ingin memblok MP3 juga, apply copy. Kita ganti juga di sini MKV. Nah, jadi saya ini membloknya itu ada Linux ORG, ada MP3 dan MKV ya. Kemudian di sini jika sudah, kita bisa cek nanti. Kemudian kita lanjut di sini kita konfigurasi untuk rule logging ya, agar setiap traffic yang masuk itu tercatat pada router. Dan kita tambahkan di sini. Kemudian ke general. General ini kita masukkannya input ya. Kemudian ke action. Di sini actionnya kita ganti ke log. Nah, kemudian di log ini kita centang. Di log prefix ini kita masukkan namanya. Misalnya ini router ya. Namanya, kemudian jika sudah diklik OK. Lalu setelah itu kita bisa masuk ke sistem, kemudian ke logging. Di sini kita tambahkan. Nah, di sini prefixnya kita samakan seperti tadi ya. Router. Kemudian actionnya kita masukkan this. Dan di OK saja. Lalu setelah itu kita bisa coba cek di log ini. Nah, di sini sudah muncul ya. This, kemudian di router. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita bisa coba cek yang
blok situs yang tadi, kita coba cek pada kliennya. Nah, di sini kita bisa coba cek yang Linux ya. Kita coba, kita masuk ke Google Chrome. Kita coba buka situs yang sudah kita blok. Sini kita ketikkan Linux org. Kemudian kita cari juga Nah, di sini sudah jadi ya. Yang MKV-nya ini tidak bisa diakses. Jadi di sini akan muncul di site can be reached. Dan kita cek juga index of MP3. Coba di sini. Nah, di sini jika lama ya, berarti sudah jadi. Nah, di sini lama sekali. Kita coba cek ke situs yang tidak kita bloknya. Kita bisa coba cek di kompas.com apakah jadi atau tidak. Nah, di sini jadi ya, kompas.com, tetapi di sini di MP3, MKV dan Linux-nya tidak jadi, berarti sudah keblok. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke konfigurasinya. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk membuat hotspotnya ya. Di sini kita bisa masuk ke IP terlebih dahulu, kemudian ke address. Di sini kita buat IP addressnya untuk si hotspotnya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan, kemudian kita masukkan IP addressnya, bebas ya, terserah kalian untuk si hotspotnya. Di sini misalnya saya masukkan 192.168.200.1/24. Kemudian di sini kita masukkan header 3. Karena yang terhubung pada access point ini kita masukkannya di header 3 ya. Kemudian jika sudah di OK saja. Kemudian kita masuk ke IP lagi ke DHCP server. Kemudian di DHCP setup kita ganti ke header 3. Kemudian di next sampai address to give out lagi. Kemudian kita batasi IP-nya ya. Kemudian di next sampai successful. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa langsung masuk ke wireless. Di sini di Wi-Fi interface, kita WLAN-nya ini, WLAN satunya kita checklist terlebih dahulu, kemudian kita double klik. Nah, di sini modenya kita ganti ke UpBridge. Kemudian kita ganti juga di SSID-nya ini ya. Kita masukkan namanya yang untuk si hotspotnya. Bebas terserah kalian. Di sini misalnya saya masukkan misal proxy apa. Kemudian jika sudah, kita klik OK saja. Kemudian lanjut kita ke security profile. Nah, security profile, kemudian di sini double klik pada defaultnya ya. Double klik, kemudian di modenya ini kita ganti ke dynamic case. Kemudian dicentang WPA PSK, WPA2 PSK-nya. Kemudian kita masukkan sandi untuk si hotspotnya ini. Misalnya di sini 1 sampai 0. Kemudian jika sudah, di OK saja. Kemudian di sini kita bisa lanjut masuk ke bridge. Kemudian di bridge ini masuk ke bridge lagi, kemudian tambahkan. Langsung kita OK saja. Kemudian di sini masuk ke port, kemudian tambahkan. Nah, di port ini kita interface-nya header 1, kemudian di apply, copy, kemudian kita masukkan WLAN 1. Kemudian OK. Seperti ini. Nah, di sini akan berubah menjadi S ya tandanya ya. Di wireless ini. Kemudian kita bisa lanjut masuk ke IP, kemudian ke hotspot. Di sini kita masuk ke server. Nah, di hotspot setup ini kita klik, kemudian kita masukkan header 3. Dan kita next sampai DNS name. Nah, DNS name ini kita bisa namakan bebas ya. Misalkan di sini namakan .com. Dan di next, di admin ini kita bisa masukkan passwordnya atau tidak juga tidak apa-apa ya. Misalnya di sini passwordnya M.
kemudian next, kemudian oke. Kemudian kita buat usernya ya, agar ketika masuk login ini kita bisa masuk di loginnya. Kemudian di user profile kita tambahkan, di sini masukkan namanya, bebas terserah kalian. Di sini misalkan masukannya namanya M ya. Kemudian di sini kalian bisa tambahkan juga rate limitnya untuk bandwidthnya, terserah kalian. Misalnya di sini saya akan masukkannya 1M/1M. Kemudian di apply, copy. Di sini saya masukkan, kita buat usernya misalnya di sini 3 ya. Di sini rate-nya 2. Kemudian di apply, copy. Dan di sini namanya, limitnya. Nah, seperti itu. Kemudian jika sudah di oke saja. Setelah itu kita masuk ke user. Nah, di sini tambahkan, kita masukkan namanya itu sama seperti tadi ya. Kita buat satu persatu, M terlebih dahulu, kemudian passwordnya kita masukkan, misalkan MO. Kemudian profilnya kita masukkan juga, sama seperti namanya ya. Seperti itu, kemudian jika sudah di-apply, copy. Di sini buat seperti yang sudah dibuat pada user profile. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa langsung masuk ke IP firewall. Dan di sini kita blok terlebih dahulu. Kita blok agar si kliennya ini, si IP kliennya ini tidak bisa ping ke si IP si hotspotnya ya. Kita di sini tambahkan. Kemudian di general ini kita masuk, kemudian chainnya kita forward saja. Kemudian di sini di src address ini kita masukkan IP yang ditujunya. Misalkan di sini 92.168.100.50 sampai 192.168.100.100. Kemudian di st address ini kita masukkan IP yang ingin kita bloknya. Misalkan di sini 192.168.200.0. Nah, 0 ini gateway-nya ya, IP gateway-nya. Kemudian slash, jangan lupa kasih slash, dan 24. Seperti itu. Kemudian di protokolnya ini kita klik, kemudian kita ganti ke ICMP. Setelah itu kita masuk ke action. Di sini kita ganti ke drop. Seperti ini, kemudian di oke saja. Kemudian jika sudah, kita bisa coba cek lagi ke kliennya ya. Nah, jadi di sini kita bisa cek terlebih dahulu IP si kliennya. Kita bisa IP config. Nah, di sini IP-nya itu 192.168.100.100 ya, melebihi 50 dan sampai 100 seperti itu ya, yang sudah kita setting pada IP firewall. Nah, kemudian jika sudah, kita coba ping ke hotspotnya, IP hotspotnya ya. Coba ping, harusnya tidak jadi. Coba ping. Nah, di sini request timeout, sudah terblok ya si IP hotspotnya. Jadi yang IP 192.168.100.100 ini tidak bisa ping ke wireless atau ke hotspotnya ya. Seperti itu. Kemudian jika sudah, kita bisa coba cek IP, coba cek hotspotnya. Nah, jadi di sini kita coba masuk ke hotspotnya yang sudah kita buat pada Mikrotiknya, pada router OS-nya ini. Kita di sini ada Moza Proxy UKK. Kita klik di sini. Kemudian kita masukkan kata sandi yang sudah kita buat pada security profile di wireless-nya ya. 1 sampai 0. Seperti ini. Kemudian jika sudah, kita sambungkan. Nah, di sini sudah masuk, sudah mendapatkan koneksi internet ya. Kita coba masuk ke Google untuk meng-searching.
kita coba masuk ke kompas.com. Apakah sudah jadi internetnya? Nah, di sini sudah mendapatkan internet ya. Tidak perlu login terlebih dahulu karena di sini kita mengsetting di router OS-nya ini tidak perlu masuk ke login. Jadi hanya perlu masukkan kata sandi 1 kali saja. Seperti itu. Kemudian lanjut kita bisa konfigurasi akses point-nya ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung setting akses point-nya ya. Jadi yang pertama itu kita reset terlebih dahulu si akses point-nya, kemudian kita masuk ke Google Chrome. Kemudian di sini kita ketikkan IP default si akses point-nya ya. Nah, di sini akan muncul login seperti ini, kita login saja. Nah, di sini sudah masuk, kemudian kita next di sini. Kemudian di sini modenya kita ke access point ya. Kemudian di next saja. Nah, di sini wireless name-nya ini kita bisa ganti. Misalkan kita namakan bebas ya, terserah kalian namanya. Kemudian di wireless security modenya ini kita ganti ke no security. Kemudian di next. Kemudian di sini di HCP servernya kita enablekan. Nah, di sini pada IP address-nya ini kita samakan ya, kita sesuaikan dengan IP yang sudah kita buat pada si hotspot yang tadi di router OS itu. Di sini kita masukkan 192.168.254. Kemudian di next saja. Kemudian di sini kita reboot. Kemudian oke. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini sampai muncul menu login lagi. Jika sudah, kita bisa langsung coba cek ke hotspotnya ya. Nah, jadi kita coba di sini masuk ke hotspot dari access point-nya ya. Kita coba. Nah, jadi di sini nanti kita langsung akan diarahkan ke menu login ya. Nah, di sini kita masukkan username yang tadi sudah kita buat pada user profile. Di sini kita coba yang Z ya. Dan kita konekkan. Nah, di sini sudah you are login. Kemudian di sini kita coba cek speed testnya. Karena tadi kita settingnya speed testnya itu 3M, berarti di sini di speed testnya ini jangan melebihi 3M ya, atau 3 MB. Oke, kita coba di Google Chrome deh speed testnya. Di sini klik jalankan uji kecepatan. Nah, di sini jangan sampai melebihi 3M ya. Karena bandwidthnya itu kita setting tadi 3M/3M. Jadi agar dikatakan berhasil itu bandwidthnya jangan melebihi 3M. Nah, di sini benar ya, bandwidthnya tidak melebihi 3M. Jadi mungkin segitu saja tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kapan-kapan lagi.